Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anak-anak sekalian kelas 12 IPA maupun IPS ya. Materi-materi PPKN di kelas 12 alhamdulillah sudah kita selesaikan dengan baik. Nah, saatnya kita kalian menghadapi ujian sekolah yang tidak lama lagi. Oleh karena itu, dari sisa waktu yang kita miliki, kita akan belajar tentang persiapan ujian sekolah. Oke anak sekalian, nah materi-materi cukup banyak anak sekalian, yaitu dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Ada materi-materi yang insya Allah semoga berkaitan dengan ujian sekolah. Oke, materi yang pertama yang akan kita bahas di materi yang pertama ini adalah tentang nilai-nilai Pancasila. Oke anak sekalian, di kelas 10 juga dibahas, di kelas 11 juga dibahas tentang nilai-nilai Pancasila. Anak sekalian, Pancasila sebagai ideologi yang terbuka itu memiliki 3 nilai. Ada nilai dasar, ada nilai instrumental, dan ada nilai praksis. Nah, anak sekalian, yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar itu adalah nilai pokok, nilai yang fundamental, nilai yang utama dari Pancasila. Nilai dasar dari Pancasila itu adalah nilai yang asli, yaitu ada 5 dasar. 1, ketuhanan. 2, kemanusiaan. 3, persatuan. 4, kerakyatan. Dan yang kelima adalah keadilan. Nah, itu adalah nilai dasar. Anak sekalian, nilai-nilai dasar ini adalah nilai asli, nilai murni yang diambil dari nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang sejak zaman nenek moyang kita dulu. Oleh karena itu, nilai ini disebut nilai asli dan tidak bisa diubah, karena ini nilai dasar. Ya, nah, yang boleh diubah yang mana? Nilai yang kedua, yaitu nilai instrumental. Apa itu nilai instrumental? Yaitu nilai-nilai Pancasila yang sudah diwujudkan di dalam peraturan-peraturan perundangan. Nah, nilai-nilai ini sudah diwujudkan dalam peraturan perundangan. Kalau di Indonesia kita mengenal ada 7 anak sekalian nilai instrumental dari Pancasila ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum. Ya. Yang kedua adalah ketetapan MPR yang biasa disebut TAP MPR. Yang ketiga adalah undang-undang strip Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat adalah PP, peraturan pemerintah. Yang kelima adalah Perpres, peraturan presiden. Dan yang keenam adalah Perda provinsi. Yang ketujuh, Perda kota dan kabupaten. Nah, anak sekalian, itu adalah nilai instrumental. Yang terakhir adalah nilai praksis namanya. Apa itu nilai praksis? Nilai praksis adalah nilai-nilai Pancasila yang dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai ideologi maupun pandangan hidup ataupun sebagai dasar negara. Nah, itulah anak sekalian nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, masih berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila anak sekalian ya. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang sifat nilai Pancasila. Nilai Pancasila itu ada 2 sifat anak sekalian, yaitu 1 objektif dan 2 subjektif. Apa yang dimaksud dengan nilai objektif Pancasila? Nilai objektif Pancasila maksudnya bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini bersifat umum dan universal. Ya, Bapak ulangi lagi, bersifat umum dan universal. Dan inilah yang menyebabkan Pancasila itu adalah ideologi terbuka. Artinya bahwa nilai-nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu anak sekalian bisa diterima oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Maka nilai ini
bisa mengikuti perkembangan zaman sampai kapanpun, zaman apapun, ya, nilai dasar ini tidak berubah. Nah, nilai objektif bahwa nilai-nilai ini universal, umum, bisa diterima oleh masyarakat dunia, manusia-manusia yang beradab, bangsa-bangsa yang beradab di dunia pasti menerima nilai ini. Ini objektif, ya. Lalu yang kedua, nilai subjektif. Intinya, nilai subjektif itu bahwa Pancasila itu hanya milik bangsa Indonesia saja, ya. Dirumuskan oleh bangsa Indonesia, ditetapkan oleh bangsa Indonesia, dilakukan oleh bangsa Indonesia, ya. Baik itu sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, sebagai ideologi, ya, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, ataupun sebagai perjanjian luhur. Jadi yang memiliki Pancasila itu hanya Indonesia. Itu namanya subjektif. Materi yang berikutnya adalah hubungan antara proklamasi dengan pembukaan. Oke, perhatikan. Anak sekalian, antara proklamasi dengan pembukaan itu memiliki hubungan yang sangat erat. Tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Nah, jadi pada intinya gini hubungannya, bahwa bunyi proklamasi dijelaskan secara terperinci, ya, di dalam 4 alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalian tahu bahwa bunyi proklamasi itu sangat singkat. Ya, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi bunyinya hanya dua alinea, tapi bunyi ini mengandung makna yang sangat besar. Nah, maknanya ini kemudian anak sekalian dijelaskan secara terperinci di dalam alinea pembukaan.